Sidang mediasi gugatan Wan Prestasi Almas Sakibiru kepada Gibran Rakabuming Raka berakhir deadlock. Sidang tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sidang mediasi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan Hakim Mediator Bambang Arianto. Penggugat Almas Sakibiru hadir bersama kuasa hukum. Sementara pihak tergugat Gibran Rakabuming Raka diwakili kuasa hukum. Kuasa hukum Almas mengatakan pihaknya tidak meminta kerugian materi. Mereka hanya meminta tergugat Gibran Rakabuming Raka menyampaikan terima kasih kepada Almas di media massa. Sidang akan dilanjutkan 28 Februari mendatang. Ya, dari pertimbangan tim kami dan prinsipal yang kami coret dalil-dalil itu yang menyangkut mengenai kerugian material uang dan uang paksa dan spam itu denda per hari 1 juta. Jadi yang kita minta ke tergugat hanya permintaan ucapan terima kasih saja melalui media massa. Dan ditunda pada Rabu tanggal 28 ya. 28 Februari 2024. Ya, kita ikutin prosesnya, kita hormati segala prosesnya dan kita apresiasi lah terhadap semua pihak yang bekerja. Sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono kembali digelar dengan agenda mendengar jawaban dari tergugat. Aiman tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 9.53 waktu Indonesia Barat didampingi kuasa hukumnya yaitu Vincentius Mendrova. Aiman hadir dalam sidang pra-peradilan dengan agenda mendengar jawaban dari tergugat yaitu penyidik Polda Metro Jaya. Dalam sidang hari ini pihak tergugat diwakili oleh Kabitkum Polda Metro Jaya Kombes Pol Leonardus Simarmata. Sebelumnya pada Senin kemarin Aiman menjalani sidang gugatan pra-peradilan pertama. Pada sidang perdana kuasa hukum Aiman Vincentius meminta penyitaan ponsel kliennya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Bawaslu Kota Bandar Lampung memeriksa 2 caleg DPRD Provinsi Lampung dalam kasus tercoblosnya 233 surat suara di Kelurahan Waikandis, Bandar Lampung. Pihak Bawaslu ini masih mendalami temuan dan menghimpun keterangan dari sejumlah pihak. Bawaslu memeriksa 2 caleg terkait ratusan surat suara tercoblos saat pemilu di TPS 19 Waikandis, Bandar Lampung. Usai dipanggil lembaga pengawas pemilu, keduanya mengaku tidak pernah melakukan kampanye atau melakukan perintah pencoblosan surat suara di TPS 19. Kedua caleg anggota DPRD Kota Bandar Lampung tersebut, yakni Netilia dari Partai Demokrat dan Sidik Effendi dari PKS. Tidak ditanya apa-apa kok, cuma saya ditanya. Ibu tahu nggak? Jawaban saya tidak tahu apa-apa. 19. Oh, ini ya, pencoblosan ibu. Tapi kita memang pernah kampanye di putaran TPS 19 nggak, Bu? Nggak pernah. Kita artinya nggak mengenal juga petugas petugas KPK. Kenal. Enggak, Bu. Suara 4 loh. Ya, Bunda. Iya, cuma 4 kan? Karena nggak pernah kampanye. Saya baru mengetahui kejadian itu semua setelah saya juga menunaikan hak saya di TPS saya. Kemudian muncul di WA berkaitan dengan adanya surat suara itu yang rusak dan lain sebagainya. Ya, saya tidak pernah memerintahkan. Tidak pernah tahu juga gitu siapa yang melakukan itu segala macamnya gitu. Saya tidak tahu gitu. Pihak Bawaslu mengatakan akan menindaklanjuti permasalahan dugaan pelanggaran tersebut dengan akan menggelar rapat internal untuk menentukan langkah keputusan. Keterangannya hampir sama, mereka bilang bahwa tidak pernah memerintahkan ataupun juga kampanye pun tidak turun ke sana gitu di TPS 19 Kelurahan Waikandis. Sebelumnya, pelaksanaan pemungutan suara di TPS 19 Kelurahan Waikandis, Bandar Lampung dihentikan usai ditemukan 233 surat suara tercoblos sebelum pemungutan dimulai. Dengan rincian 133 tercoblos untuk Netilia Sukri dan 100 suara untuk Sidik Effendi. Atas kejadian tersebut akan dilakukan pemungutan suara ulang. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ratusan warga mendatangi petugas PPK yang menggelar pleno di kantor Kecamatan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Masa meminta hitung ulang suara pemilihan DPRD Kabupaten Kota.
Ratusan warga memaksa masuk ke kantor Kecamatan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Massa berteriak di ruang saat pleno tingkat kecamatan berlangsung. Massa yang menduga ada kecurangan meminta petugas membuka 111 kotak suara DPRD Kabupaten Kota dan dihitung ulang. Sementara Kapolres Flores Timur AKBP Inyoman Putra Sandita meminta warga yang merasa dirugikan untuk mengikuti prosedur yang berlaku agar tidak mengganggu keamanan. Berjalan dengan aman dan tertib. Ketika ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan pendapat atau merasa keberatan, silahkan menggunakan mekanisme yang ada melalui prosedur. Ada di sini Bawaslu, silahkan sampaikan dengan fakta-fakta yang ada sehingga tidak terjadi bias maupun nanti malah menimbulkan gangguan kamtipmas. Akibat kejadian ini, pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Larantuka diskor sementara. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud mendesak KPU melakukan pemungutan suara ulang karena banyaknya dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Mereka berencana melapor ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi terkait dugaan kecurangan tersebut. Beragam dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara di berbagai daerah. Publik juga mengkritik aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri mengakui Sirekap bermasalah. Berbagai kritikan pun muncul terkait jumlah hitungan suara Sirekap KPU. Kesalahan di Sirekap diduga menambah dan menguntungkan suara salah satu paslon. Terkait hal ini, Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud menolak hasil pemilihan presiden 2024 dan mendesak KPU agar melakukan pemungutan suara ulang. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada pada saat ini. 3. Memprotes keras kemenangan paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan quick count. Sedangkan KPU belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak. Kini TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin tengah berkomunikasi intensif membahas dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilu 2024. Dengan mengantongi bukti-bukti, mereka juga berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.